Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jian Fadilah dengan NIM C1C0191006 dari kelas R09 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS untuk mata kuliah akuntansi syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai fikih zakat. Yang pertama yaitu mengenai pengertian zakat, di mana dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zaka yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sementara zakat secara terminologi berarti aktivitas yang memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, ataupun sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Selanjutnya mengenai sumber hukum zakat. Yang pertama ada Al-Quran, di mana pada Quran Surat At-Taubah ayat 60 dikatakan sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian untuk sumber hukum zakat yang kedua ada sunnah, di mana menurut hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan 2 bintik di atas kedua matanya. Yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis zakat. Untuk zakat ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada zakat fitrah, yaitu sedekah wajib menjelang Idul Fitri dengan beberapa ketentuan dan persyaratan. Zakat fitrah ini diwajibkan Rasulullah Subhanahu wa taala saat Idul Fitri selepas Ramadan. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok yang mengenyangkan seperti beras, jagung, dan gandum. Kemudian ada zakat mal atau zakat harta, di mana ini merupakan zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, dan masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Selanjutnya mengenai objek zakat harta. Untuk objek zakat harta ini, yang pertama ada halal, yang kedua ada milik penuh, kemudian berkembang, kemudian cukup nisabnya, kemudian cukup haul, kemudian bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Yang selanjutnya yaitu mengenai penerima zakat atau mustahik, di mana penerima zakat ini yang pertama ada orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat atau amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, kemudian untuk memerdekakan budak atau rikob, kemudian orang-orang yang berhutang atau gorimin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang disebut dengan Ibnu Sabil. Selanjutnya mengenai orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama tentunya adalah orang yang kaya, kemudian orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam, kemudian bapak, ibu, nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan untuk menyalurkan zakat kepada mereka selain seperti kepada saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu mengenai hikmah zakat, di mana zakat ini dapat mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Kemudian dapat membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Selanjutnya yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah yang Subhanahu wa taala yang diberikan. Kemudian untuk pengembangan potensi umat, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, serta menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.
Yang terakhir, mengenai perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 109, di mana perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109 yang ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. Meski demikian, amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi fikih zakat yang sudah saya sampaikan. Saya memohonkan maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan ataupun kekurangan pada penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.